itu kita nanti masuk gitu ya, ada boarding pass di tepi barat sana gitu ya, penjaganya tuh orang Israel. Orang Israel tuh. Iya, tentara-tentara itu ya. Cukup ini juga ya. Ngeri lumayan juga, ngeri juga gitu ya. Nah, itu pengalaman yang cukup menegangkan. Ingat kata Umar ketika sudah membebaskan, apa kata Umar? Ini adalah amanah untuk kaum muslimin. Ya, ini amanah. Mohon ini orang pribumi yang tidak diakui pribumi yaitu Palestina. Paham ya? Yuk kita bongkar. Anda tahu kita ya, belum ada ya, sama saja belum ada ya. Nah, apakah itu Imam Mahdi al-Bisawab ya, yang nanti keluar sebagai apa istilahnya, sosok yang bisa menyatukan negara-negara kawasan, negara-negara Muslim mungkin gitu ya. Tapi kalau memang Imam Mahdi misalkan yang keluar, al-Bisawab ini kan ini kita aja lah. Iya. Sebagai orang awam aja lah gitu lah. Ya, kalau memang Imam Mahdi yang menyatukan simpul-simpul ini gitu ya, ya mungkin kiamat sudah nggak lama, Coach. Iya, gitu ya. Artinya petah sampai kiamat itu sudah tidak lama. Nah, mumpung nih uang kita ini masih berlaku nih, ya gitu ya. Mumpung nih ya, ayo kita bagian daripada kemerdekaan ini, ya, bagian daripada pembebasan ini. Nah, ini mungkin yang sangat penting ya, menurut saya, apa yang harus kita lakukan saat ini. Nah, selain itu juga pembebasan ya, pembebasan itu tentunya tergantung dengan kemampuan masing-masing. Ini yang bisa kita lakukan. Salah satunya apa? Hari Ahad nanti. Hari Ahad ya, oh ya. Ya, hari Ahad nanti ada aksi bela Palestina ya. Bela Palestina ya, dari jam 5.30 sampai dengan jam 9. Ini menunjukkan kepedulian kita. Kita tidak ada hubungan bilateral dengan dengan Israel. Ya, tidak ada, karena ini kalau ada hubungan berarti kan melanggar konstitusi. Begitu ya. Ya, tidak ada. Maka yang bisa kita lakukan ya itu tadi, ikut aksi. Kita menyuarakan di Kedubes Amerika karena mereka punya hubungan itu ya, dekat. Ya. Jadi kita berharap dengan aksi-aksi kita ini apa ya, setidaknya berdampak, ngefek lah ya, ngefek bagi mereka dan juga bagi pelajar nih, Coach. Kalau kita sebagai pelajar, dunia maya canggih. Sudah banyak menyiapkan fasilitas-fasilitas. Misalkan ada gerakan mahasiswa mana gitu ya, menyerukan bla 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 di media sosial gitu ya, tentang pembebasan Palestina. Ini juga bisa. Jadi simpul-simpul masyarakat juga bisa gitu ya, melalui dunia maya gitu, Coach. Menyuarakan pembebasan gitu ya. Nah, mungkin itu, Coach. Ya, insyaallah luar biasa. Ya. Kayaknya hampir setengah jam. Hampir setengah jam. Kalau kita bongkar terus menerus kayaknya lama ini, Coach. Oh iya. Soalnya ya kalau bicara tentang Palestina luar biasa ini, Coach. Siap. Baik, Coach. Ya. Saya dengar dari beberapa pengurus SPM, antum sudah bersilaturahim ke saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Bagaimana sambutan mereka dan ketika kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza? Oh ya. Tepatnya saya waktu ke Palestina dibantu ya kita oleh KBRI. Waktu itu ketua ambasadornya Bapak Andi Rahmat. Nah, bersama dengan tim dari KBRI, alhamdulillah membantu kami gitu ya, sehingga kami bisa masuk ke Palestina dari Jordan, Coach. Dari Jordan? Ya, dari Jordan. Jadi West Bank berarti ya, kan perbatasan Palestina itu West Bank kan, tepi barat ya, tepi barat. Nah, memang kita kalau masuk ke Palestina menggunakan ini visa Israel ya, visa Israel. Kemudian dari situ kita nanti masuk gitu ya, ada boarding pass
di tepi barat sana gitu ya. Penjaganya tuh orang Israel. Orang Israel tuh. Iya, tentara-tentara itu ya. Cukup ini juga ya. Ngeri lumayan juga, ngeri juga gitu ya. Nah, itu pengalaman yang cukup menegangkan, Coach. Ya, cukup menegangkan. Nah, masuk kita ke Palestina lewat tepi barat tadi. Dari Palestina ke Al-Aqsa kurang lebih 3 jam ya. Ya saya lupa lah total secara keseluruhan, secara jamnya berapa jam. Kurang lebih 3 jam baru kita nanti sampai ke Palestina. Nah, kami kemarin bertemu dengan Dr. Abir. Dr. Abir ini dia seorang aktivis juga, aktivis kemanusiaan. Konsennya adalah untuk anak dan ibu-ibu. Semacam ngasih apa tuh, Coach? Ya, pelatihan-pelatihan kreasi ya. Menjahit. Kemudian untuk anak-anak itu diberi pelajaran tentang Islam yang baik seperti apa. Kenapa? Karena sekolah-sekolah hari ini adalah sekolah orang Israel. Oh, di sana juga sama? Iya, ya. Jadi jangan sampai anak ini mungkin kehilangan identitas seorang muslimnya. Sehingga Dr. Abir sebagai penggiat kemanusiaan, ketika anak itu pagi misalkan bersekolah di sekolah-sekolah orang Israel, pulangnya nanti ada pendidikan khusus supaya jati diri sebagai seorang muslim itu jangan sampai hilang. Gitu ya. Jadi kami kemarin ketemu dengan Dr. Abir. Sekarang bagaimana pertanyaannya dengan kondisi mayoritas kita? Kira-kira pekerjaan mereka apa gitu ya? Betul. Ya, jadi kalau posisi-posisi strategis hampir saudara kita pribumi yang di sana itu tidak mempunyai pekerjaan yang mapan ya. Iya. Saya cara mayoritas. Iya. Paling tukang sapu, ya Coach. Jadi orang pribumi yang tidak diakui pribumi yaitu Palestina. Paham ya Coach? Iya, betul. Kalau kita kan ada KTP. Ya kan? Ada kartu tanda penduduk. Kalau sana nggak ada? Nggak ada, Coach. Nggak diakui. Ya. Jadi saudara kita di sana tuh, Masya Allah, miris sekali. Posisi mereka tidak diakui sebagai orang Palestina yang tidak diakui kepalestinaannya itu. Itu orang. Nah, jadi kami kemarin ke mana? Ke kota Yerusalem, atau orang Muslim suka ngomongnya Al-Quds. Karena di situ ada Masjid Al-Aqsa, ya gitu ya. Jadi di nggak jauh dari Al-Quds itulah kira-kira Dr. Abir ya. Sekretariat, maksudnya sekretariat organisasi yang diketuai oleh Dr. Abir ini, gitu ya. Jadi konsennya untuk anak dan perempuan. Sekarang bagaimana ketika kita ketemu dengan anak-anak itu gitu ya, atau orang tua yang tadi yang diberi bantuan, pelatihan. atau bantuan. Ya, apa ya? Saya itu bergetar, Coach, ketika ketemu dengan para korban ya, katakanlah ini korban ya, dari kebiadaban Zionis ini gitu ya. Sedih sekali, Coach. Terkadang saya menitiskan air mata, mereka juga menitiskan air mata. Tidak ada ucapan kita, tapi secara batin itu ketika bertemu dengan mereka langsung auranya itu udah beda. Ya kan? Yang ada sedih gitu ya. Apalagi kalau kami ke pengungsi dulu sebelumnya. Sempat ke pengungsi waktu. Sempat juga ke pengungsi. Itu kalau pengungsi di perbatasan. Di paling banyak itu pengungsi di perbatasan Jordan. Secara resmi itu ada 6 jutaan ya pengungsi Palestina yang itu di apa istilahnya menjadi tanggungan ya, yang mengungsi ke daerah Jordan, yang menjadi tanggungan pemerintah Jordan, katakan seperti itu ya. Nah, itu 6 jutaan, Coach. Bagaimana yang tidak terdata? Artinya lebih daripada itu ya, yang mengungsi gitu. Nah, ketika saya di pengungsi juga, Coach, ketemu dengan mereka, ya Allah. Ada seorang bapak-bapak itu langsung saya pelukan gitu ya, dan menangis. Seisak-isaknya, setangis-tangisnya mungkin gitu ya.
Masya Allah gitu. Dan kondisinya apa ya? Seolah-olah tidak ada lagi harapan. Kalau kita sudah datang ke pengungsi, coach, seolah-olah kelam, suram, gitu ya. Nggak ada apa ya, kehidupan lagi, seolah-olah mentok ke depannya itu gitu ya. Kalau sudah di pengungsi, ya Rob, makanya alhamdulillah saya bersyukur coach menjadi bagian daripada aktivis kemanusiaan ini begitu ya. Setidaknya apa yang kita lakukan ya meringankan beban saudara kita gitu ya. Ini yang paling penting, walaupun tidak seberapa gitu ya yang bisa kita lakukan, tapi setidaknya ya saya alhamdulillah bersyukur menjadi bagian daripada aktivis sosial ini gitu coach ya. Berita terakhir di Palestina kan belum. Oh iya, berita terakhir ya. nih kita lihat dulu sumber-sumber yang terpercaya yang terakhir seperti apa gitu ya. Aduh, ini makin panas di sini ya. Iya. Soalnya memang apa jarang dipublikasikan saat ini. Biasanya lewat terus-menerus gitu. Berita pun kalau nggak ada istilahnya pembantaian baru naik gitu berita. Kalau ada pembantaian yang memang terlihat di televisi, di media. Sekarang padahal masih ada masih. Ya, gini, coach. Tadi coach bilang bahwa sekarang sunyi ya, pemberitaan itu sunyi. Iya, betul. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa lagi mungkin di Palestina. Sekarang malah yang lebih diangkati yang di Libanonnya. Meskipun Libanon juga harus kita urusi gitu ya, karena banyak pengungsi Palestina di Libanon. Banyak sekali pengungsi ya. Karena perbatasan langsung di bagian utara itu ya. Palestina. Kalau West Bank kan atau tepi barat itu dengan Jordan. Maaf, sebelah kanan. Kalau kiri itu Egypt. Jalur Gaza ya, jalur Gaza. Kita terbarunya bahwa 3.594 pembantaian yang dilakukan oleh tentara penduduk. Sudah sampai seperti itu ya. Artinya terus berjalan ini coach. Masih berjalan. Jadi tidak ada berita mengatakan sudah berhenti atau Israel melakukan gencatan senjata. Belum ada pemberitaan resmi ya. Yang ada yang kita dapat hari ini pemberitaan tentang berapa yang dibantai, begitu kan? Misalkan 51.272 orang syahid dan orang hilang. Ya. 3.000 tadi pembantaian di daerah. Nah, di sini tidak disebut ya. Maksudnya yang terbaru. Ya, yang ini yang terbarunya. Jadi totalnya sudah 51.000. Masya Allah. Yang syahid dari tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan hari ini ya, Oktober 2024. Sudah 50.000 lebih ya coach ya. Ya. Syahid ya. Ya. Terdiri dari anak-anak 16.814 anak syahid. Gitu ya. Kemudian wanita itu 11.355. Selebihnya campuran gitu ya. Justru tentaranya yang sedikit yang meninggal. Tentara yang Ya, begitu coach. Ya, terima kasih banyak ini informasinya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih empati lagi kepada saudara-saudara kita di Palestina, teman-teman yang ingin ikut membantu Palestina bisa di SPM ya. Di SPM. Ya. Di SPM tadi Ustaz? Sahabat Peduli memanggil. Terima kasih banyak coach. Sama-sama coach diberikan kesehatan. Amin. Terus berjuang. Amin. Allah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.